Jadi gini, minimal seorang panitia atau organizer paham dulu dengan apa standar-standar yang ada di kontes. Salah satu contoh, 3 hal contohnya deh. Contoh. 3 hal. 3 hal. Contoh. 1, mereka bisa tahu itu ikan masuk di kategori kelas mana. Yang kedua, mereka bisa mengedukasi ke player kalau apa yang boleh dilakukan tidak dilakukan. Contoh, air tidak boleh berwarna. Jadi dia mau taruh apapun boleh, asal jangan menyebabkan air itu berwarna, karena jelas air berwarna itu diskualifikasi. Le, boleh jujur-jujuran nggak sama gue, Le? Apa sih kesedihan dari para juri kontes ini? Kalau dibilang apa yang didapat dengan apa yang dikerjakan, kalau gue mau jujur ya, gue pribadi ya, nggak balance. Zaman kita bicara 2016 dulu, kita mah nggak pernah dapat gaji, Le, juri. Dibeliin tiket pesawat, oke, terus kita taruh di hotel juga, kadang hotelnya jauh dari halayak daripada kita ya, kita masih terima karena kita sadar tugas kita kan buat edukasi nih. Ya kalau ada Garuda ya diusahakan panitia kasih Garuda lah. Yang kedua hotel, ya kita mencari hotel yang protokol kesehatannya jelas, bintang 3 kan hotelnya itu. Nah kalau Emang misalnya pernah lah merasakan dalam arti dapatnya yang nggak layak, halayak umum lah. Kayak dulu sering, Le, dulu sering taruh di kos-kosan atau mungkin ada baru-baru ini juga sampai yang operasionalnya juga nggak dibayar, nggak dibalikin. Terus ada juga yang dia beli tiket sendiri, terus operasional sendiri, dibayarnya baru 3 bulan, 2 bulan. Juri itu di seuzon. Mungkin contoh kayak ayo udahlah gitu loh, itu yang menang temennya juri. Ya mungkin dibayar gitu ya. Udah settingan gitu yang seperti itu aja. Harga itu menyesuaikan dengan kondisi ikan sebenarnya. Ini yang perlu dipahami sama player. Jadi jangan terlalu percaya dengan nama besar gitu loh. Jadi tetap lihat ikannya. Kalau memang ikannya dilihat teman-teman bagus, jujur nih sama mata. Oh bagus gitu. Walaupun jangan takut, oh nama besar, percaya jangan gitu. Atau embel-embel ikan ini pernah juara di kontes sebelumnya gitu loh. Pasti masukin kontes baru enggak? Enggak, kan sering terjadi seperti itu kan. Coba di cross check lagi apakah memang benar yang bersangkutan juri ABC, karena juri ABC yang pasti dia member ABC. Member ABC belum tentu juri ABC. Halo ya, buat kalian yang mau belajar ikan cupang, mau lihat seller ikan cupang di Indonesia di mana aja ya, peternak ikan cupang siapa saja ya, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya. Karena channel YouTube Amos TV ini membuat konten tentang ikan cupang sama hal seperti gua gitu ya. Dari mulai breeder, seller, atau mungkin cara tutorial di masalah perawatan ikan cupang. Jadi lu subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Halo guys, selamat datang di Amos TV pemersatu Betan Indonesia. Dan saat ini gue berada di lokasi tempatnya juri kontes kita yang di Lampung guys. Siapakah orangnya? Apakah anda penasaran? Mari kita langsung ketemu orangnya. Horas Le! Le, siapa namanya Le? Stefanus Le. Ini dia juri kita nih, Le ini. Keren om, ganteng Le. Ya, Le, boleh dong istilahnya boleh menceritakan tentang itu dulu, sejarah cupang dari Le sendiri. Kan banyak banget tuh orang yang gini Le, yang menurut aku ya mencok tentang istilahnya esensi cupang itu sendiri. Oh, jadi sebenarnya kalau dibicara sejarah cupang, saya sendiri kurang tahu detail ya sejarah cupang. Cuman esensinya sebenarnya semua itu berhubungan antara breeder, seller, player, juga juri juga dengan kontes. Semua itu kan jadi kayak lingkaran circle. Jadi kalau salah satu putus, kan putuslah semuanya itu. Jadi semua itu bersangkut pautan. Nggak ada breeder, nggak ada ikan. Apa yang mau dijual seller? Nggak ada seller, player nggak akan punya pemain. Nggak ada kontes, di mana mereka akan tunjukkan ikannya. Nggak ada juri, kontes siapa yang menilai. Kan jadi semuanya itu membentuk lingkaran. Jadi semuanya itu saling berhubungan lah intinya sebenarnya. Jadi cupang itu sebenarnya bisnis atau seni? Kalau kita bicara berawal, sebenarnya kalau gua sendiri bilang cupang itu seni. Seni. Dari mana Le bisa menilai itu adalah seni? Jadi karena ada sesuatu yang dinilai, karakteristik ikan itu mulai dari warna, form itu sendiri. Jadi awalnya kan kita melihat dari keindahan. Nah, jadi dari keindahan itulah makanya dibuat suatu tolak ukur. Nah, dibuat baru ada standar sendiri. Ada di Indonesia sendiri untuk kontes itu ada 2. Standar nasional bisa dibilang orang, sama standar internasional beta kongres.
Nah, masing-masing itu mempunyai tolak ukur sendiri untuk menilai suatu keindahan ikan cupang sendiri. Okay. Boleh dong sedikit untuk perbedaan IBC, istilahnya standar cupang IBC dan SNI? Boleh? Boleh. Jadi kalau SNI atau sambil tunjuk aja kita ikannya, salah satu ada kan sih? Untuk ikan SNI saat ini saya nggak pegang. IBC ikan aja SNI. lah, IBC boleh. Boleh. Ikan IBC Yang mana, boleh. Le? Kita boleh dari di sini. Oke. Kita akan lihat guys, langsung ke juri kontesnya, yaitu Lai Stefano Sihol, untuk mengedukasi kalian untuk cupang jenis standar IBC, ya kan? Nah, International Betta Congress nih. Nah, Jadi kalau di International Congress sendiri kelihatan itu kebetulan airnya lagi berwarna ya, kita lagi treatment. Jadi ini untuk kelasnya sendiri masuk di kelas light solid. Light solid. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti dasar terang. dasar terang ya. Dasar terang. Jadi ikan-ikan yang ada di dasar terang itu ada 3 warna. Ada warna silo, Selo, kuning, kuning, oranye. oranye. Nah, sedangkan kita sendiri ini sekarang lagi kita lihat ini warna kuning. Kuning ya. Nah, tapi untuk standar penilaiannya semuanya sama untuk di dasar terang. Jadi yang pertama kali dilihat itu pasti untuk di IBC itu yang pasti kita kalau untuk regular size itu minimal body only, jadi dari ujung mulut sampai pangkal ekor itu 3,75. Itu syarat pertama. Terus yang kedua warna kita lihat. Jadi kalau untuk di like solid sendiri itu ada beberapa kesalahan. Apa nih bisa kesalahan? Misalnya contoh kayak di kuning itu ada warna iridation. Jadi irid itu ialah warna. Warna namanya iridation, itu jadi kayak steel blue. Jadi warna-warna itu kalau ada di situ, jadi itu akan mengurangi nilai poin ikan itu sendiri. Nah, sederhananya gini loh. Kan ada orang sudah menyediakan istilahnya cupang kontes nih. Tapi kok kalah padahal udah sesuai dengan kriteria gitu. Oke, ini yang sering kita kadang kan player susah dapet ya. Jadi gini. Juri menilai ikan berdasarkan standar. Kalau Lai sendiri gimana? Ya, jadi saya menilai ikan berdasarkan standar ya kan, berdasarkan standar. Contoh, fenotip ikan. Jadi juri itu tidak bicara genetik ikan tersebut, tapi bicara ikan yang tampil di mata juri. Contoh, kuning ini mau dapatnya dari pensi, mau dapatnya dari manapun, yang kita nilai kuningnya. Bukan bicara ini dapatnya dari fancy, ini dapatnya dari solid. Enggak seperti itu. Nah, terus kalau kita menilai ikan, ini yang kadang salah orang. Yang teman-teman kira itu gini, teman-teman akan cari ikan sesuai dengan standar, itu nggak salah. Tapi teman-teman tidak akan temukan ikan benar-benar perfect seperti buku, nggak akan ketemu. Nah, kenapa? jadi, alasannya kenapa? Ya, apakah ikan sempurna itu punya Tuhan, Le? Iya betul juga ya kan. Sempurna punya Tuhan. Punya Tuhan, nggak mungkin gitu loh. Jadi setiap makhluk itu pasti akan ada kekurangan, termasuk kita sendiri manusia. Nah, jadi IBC sendiri menilai ikan itu berdasarkan kekurangannya, kesalahannya. Nah, jadi pada saat teman-teman ikut kontes misalnya, ikan saya udah minus sedikit. Jadi juri menilai berdasarkan standar. Tapi ikan itu bisa jadi juara karena musuh di kelasnya. Istilah siapa lawannya? Iya. Ya kan? Jadi kita udah sesuai nih teman-teman, misalnya datang istilahnya ke suatu kontes, lalu teman-teman taruh misalnya masuk ke kelas nih like solid. Lalu teman-teman naruh nih, kok kalah gitu. Emosi. Terus gimana itu, Le? Jadi kalau itu sih wajar. Jadi gini. Itu yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Tugas juri itu bukan cuman menilai tapi mengedukasi. Begitu juga organizer. Nah, ini yang kurang dapat esensinya. Terkadang suatu organizer itu membuat kontes tanpa memahami dulu benar-benar gimana sih SOP kontesnya sebenarnya. Memang SOP yang benar tuh kayak gimana? Jadi gini, minimal seorang panitia atau organizer paham dulu dengan apa standar-standar yang ada di kontes. Salah satu 3 hal contohnya deh. Contoh 3 hal. Contoh, 1, mereka bisa tahu itu ikan masuk di kategori kelas mana. Oke. Yang kedua, mereka bisa mengedukasi ke player kalau apa yang boleh dilakukan tidak dilakukan. Contoh, air tidak boleh berwarna. Ya, taruh ketapang nggak boleh. Nggak boleh, segala macam nggak boleh. Garam mineral juga nggak boleh. Boleh, yang penting air tidak boleh berwarna. Intinya. Jadi dia mau taruh apapun boleh, asal jangan menyebabkan air itu berwarna, karena jelas air berwarna itu diskualifikasi. Nah, terus kalau panitia itu harus ngerti juga ya. Iya dong, karena kan yang pertama ditemuin sama player itu adalah panitia. Jadi gini, kalau player nanya ke panitia terus panitia nggak tahu, playernya akan daftar atau nggak?
bingung dia. Bingung dia kan? Iya. Heeh. Bingung kan? Heeh. Nah gitu. Jadi Itu dia yang ngerasa nggak terjadi. dapat, itu yang terjadi banyak kan? Banyak yang terjadi. Yes. Jadi terus pada saat dijelaskan juga dia jadi bingung. Karena yang panitia nggak ngerti, si player juga nggak ngerti. Jadi banyak hobis yang pengen main kontes malah nggak jadi karena panitia nggak siap. Berarti panitia juga harus memberikan edukasi. Jelas. Ya? Bukan hanya terima duit ya, Le? Betul, jelas, wajib, itu wajib. Jadi panitia itu harus paham dulu dengan kontes gitu. Banyak, jadi teman-teman juga di komunitas di Bandar Lampung sendiri datang kepada saya, minta dibimbing untuk berkontes. Saya bilang, kita pinterin diri kita dulu. Gitu. Baru kita bisa mengedukasi teman-teman yang mau main. Kalau kita nggak dapat itu, kita nggak bisa mengedukasi teman-teman yang bisa main. Nah itu. Boleh kita sambil duduk ya, Le? Boleh, Ya? boleh. Sambil duduk. Pegel juga kok. Nah, ya ini enak banget nih ngobrol-ngobrol soal cupang dan edukasinya ya kan. Le, boleh jujur-jujuran nggak sama gue, Le? Apa sih kesedihan dari para juri kontes ini? Kan terlihat juri itu sekali jual cupang tuh pasti mahal rata-rata kata orang ya. Tapi dari kesedihan sang juri itu apa sih? Sebenarnya apa ya dibilangnya? Kalau Capek nggak sih, Le? kalau dibilang apa yang didapat dengan apa yang dikerjakan, kalau gue mau jujur ya, gue pribadi ya, nggak balance. Nggak balance dalam arti Apapun itu nggak balance. Contoh, kalau kita bicara salary lah atau honor yang dibilang orang sekarang ya. Iya. Zaman kita bicara 2016 dulu, kita mah nggak pernah dapat gaji, Le, juri. Dibeliin tiket pesawat, oke, terus kita taruh di hotel juga, kadang hotelnya jauh dari halayak daripada kita ya, kita masih terima karena kita sadar tugas kita kan buat edukasi nih, supaya percupangan nih diterima sama masyarakat umum, tetap eksis. Nah, seiring berjalan sekarang euforia lame nih. Kontes pada banyak nih, padat ya kan, rata-rata semua orang pengen buat kontes gitu. Dan kadang-kadang contoh kayak kita bicara, oh minta tiketnya Garuda. Nah, kadang-kadang organizer nggak paham kenapa kita minta seperti itu. Terus hotel bintang 3 gitu. Seakan-akan kita, oh juri ini kayak cari keuntungan. Terus kadang-kadang juri ada dapat reward. Ya, reward. Kita bicara kenapa sih mintanya Garuda? Kenapa? Karena ini kondisi Covid. Ya. Nah, kita kan social distancing nih, jaga jarak. Karena untuk maskapai saat ini yang menerapkan itu kan Garuda. Ya, kalau ada Garuda ya diusahakan panitia kasih Garuda lah. Yang kedua hotel. Ya kita mencari hotel yang protokol kesehatannya jelas, bintang 3 kan hotelnya itu. Nah, kalau Emang misalnya pernah lah merasakan dalam arti dapatnya yang nggak layak, halayak umum lah. Kayak dulu sering, Le. Dulu sering. Taruh di kos-kosan atau mungkin di Ada. rumah. Kalau aku pribadi nggak pernah. Kalau Tapi ada temen. ada teman-teman yang cerita seperti itu. Ada baru-baru ini juga sampai yang operasionalnya juga nggak dibayar, nggak dibalikin. Terus ada juga yang dia beli tiket sendiri, terus operasional sendiri, dibayarnya baru 3 bulan, 2 bulan, gitu loh. Jadi kan lucu gitu loh, seorang panitia kan sudah punya dana, tapi juri masih ikut berkorban. Nah, kalau masalah reward, kadang orang bilang kan, wah enak lah dapat 2 juta. Gua pribadi ya, gua kerja, gua berangkat kalau juri berarti penjurian Sabtu, dari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Kasarnya gue jualan cupang sendiri 2 jam lebih dari segitu gitu loh. Ngapain gue buang waktu gue 3 hari buat apalagi itu? Capek ya. Capek gitu loh. Nah itu kalau dibicara dari materi, terus belum lagi debat yang peserta. Debat peserta gitu nggak terima. Contoh, juri itu sudah berusaha memberikan hasil maksimal. Cuman terkadang pemain ngomong, biasanya gini, Le. Kalau menang nggak akan komplain. Nggak terima kekalahan berarti. Yang kalah yang komplain kan, yang kalah yang sering komplain. Kenapa nggak gitu. masuk kriteria? Kenapa nggak masuk kriteria? Kenapa nggak seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Ya itu masih oke lah. Namanya orang protes. Mungkin edukasi nggak sampai, esensi suatu kompetisi nggak dapat. Yang cuman yang kadang kita sedih, dukanya itu jadi juri itu pada saat juri itu di seuzon. Mungkin. Nah, contoh kayak ayo udahlah gitu loh, itu yang menang temennya juri. Ya mungkin dibayar gitu ya. Wah udah settingan gitu yang seperti itu. Nah jadi kan itu kan mencederai perasaan juri. Satu, juri tidak dibayar player. Bener nggak? Bayar IO ya. Ya, juri kan nggak dibayar player. Ada nggak juri peserta bayar untuk juri? Nggak ada. Ya kan. Kedua, juri nggak makan dari player. Gitu loh. Dan kalau tidak ada juri, apakah ada yang menilai ikan dia? Nggak ada. Gitu loh. Jadi itu kadang-kadang kita sedih. Lo protes itu biasa dalam suatu kompetisi, tapi jangan sampai lo memfitnah. Itu yang nggak terima. Jadi kalau bayar, ayalah yang menang temennya juri. Jadi juri nggak boleh temenan sama orang. Kan lucu, konyol gitu. Kalau istilah, oh itu temennya juri, jadi juri nggak boleh temenan sama semua orang.
Ya kan itu kan nggak logik. Ya semua player pasti temennya juri dong. Karena apa? Sebelum jadi juri juga mungkin dia player. Nah kayak Lek nih sekarang teman sama saya. Terus suatu saat Lek jadi juri. Emang kita nggak temen? Temen juga lah. Nah, terus jadi saya nggak boleh ngomong nggak boleh temenan sama Lek setelah Lek jadi juri. Kan enggak kan? Nah gitu. Jadi yang seperti itu. Nah jadi ya gini lah. Aku minta sejarah Lai dong. Pertama itu Lai itu masuk SNI atau IBC untuk daftarnya sebagai organisasi di organisasi percupangan ini. Oke. Jujur. Awal gua berawal dari gua jobless. Oke, jadi berawal dari gua jobless. Gua dulu punya posisi kepala cabang di suatu perusahaan di suatu daerah Bangka Belitung. Terus gua darah muda, ya namanya masih gua Batak ya gitu. Sedikit dicecer dikit kan gua akan berontak. Nah, jadi gua memilih untuk resign. Nah, pada saat resign pasti pikiran kita tahun satu. Berapa itu, Le? Tahun berapa? 2013. Menarik nih, 2013. Ya, 2013. Jadi gua balik, kalau kita biasa jobless yang kita cari siapa? Teman pasti kan. Betul. Teman kita. Nah, jadi gua balik ke Palembang, gua cari teman gua. Kebetulan teman gua pada saat itu main cupang sama adiknya. Dan gua tahu dulu kan cupang itu kan zaman kita kecil ya cuma diadu ya. Iya. Diadu ya kan, diadu. Apalagi di Medan ya adu kan kita kan Iya, jadi iya. itu. Jadi begitu sampai sana adiknya tuh kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Dia nawarin, "Bang, mau beli cupang aku enggak?" 50.000. Ya. Gue beli cupang dulu cuman 100 perak, 500 perak, 50.000 gue shock dong gitu kan. Iya juga. Gue mending gue beli bakso kan daripada gue main beli cupang lo gitu. Jenis apa tuh pada yang 50? Zaman itu waktu lagi rame-rame itu fancy lah. Mewah-mewah Fancy ya, ikan fancy, ikan koi gitu kan. Gue genubel, gue balik ke rumah, terus gue cerita sama adik gue yang paling kecil. Iya. Gila, gue bilang si Chandra nawarin gue cupang 50.000. Terus adik gue bilang murah. Iya. Gue tambah shock lagi kan. Murah cupang, biasanya dia jual 1 juta. Siapa beli cupang 1 juta gitu kan? Pada zaman itu ya kan. Siapa beli cupang 1 juta? Lo coba datang hari Minggu, gue datang hari Minggu, gue lihat bener. Ada hari itu ada orang transaksi 3 ekor cupang dibayarin 3.600.000. Dari situ gue learning apa sih yang membuat cupang ini mahal. Oke. Gitu. Kenapa cupang dulu yang kita itulah yang 500 menimbulkan lu semakin hari semakin penasaran pada saat di tahun Iya, itu penasaran. Awal kita mulai dari penasaran. Nah, itu. Jadi tergabung di SNI itu di tahun berapa, Le? Jadi 2013 sendiri itu kan sebenarnya yang lebih marak itu kontes SNI, Le. Ya, standar nasional Indonesia. Nah, jadi pada saat itu cuman kita dulu kan masih namanya bicara tuh senioritas tuh sangat dijunjung tinggi ya. Oh, senioritas. Ya, senioritas. Jadi kita sedikit-sedikit tuh tanya sama yang lebih senior, lebih senior. Sampai suatu ada event gua beraniin diri untuk ikut kontes. Karena buat ikut kontes zaman itu tuh butuh kepercayaan diri yang bener-bener tinggi gitu loh buat berani gitu loh. Terus sama punya modal kan kita untuk beli ikan pada saat itu. Ya udah ikut kontes, juara, dapatnya juara 2, juara 3, nggak dapet juara 1. Nah, sama dengan player yang sebelumnya. Kalau ikannya kalah pasti tanya dong. Ya, apa kurangnya gitu. Karena tujuannya sebenarnya tinggal balik lagi, tinggal jurinya mendakapi itu baik atau tidak sisi bertanyanya gitu loh. Nah, gue bertanya pada saat itu niat gue satu, gue pengen tahu kekurangan ikan gue, jadi gue perbaikan apa yang perlu gue lakukan di next kontes selanjutnya. Nah, cuman pada saat itu tanya juri, ada berapa yang gue baca gitu, yang standar-standar ini baca itu tidak sesuai apa yang dibilang juri. Dalam SNI itu dalam kontes SNI itu yang emang jadi standarisasi SNI dengan dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih, Le? Oh, sebenarnya kalau perubahan tetap ada lah kan, sebenarnya kan standar itu harus menyesuaikan dengan kondisi ikan saat ini kan. Itu yang harus diterima, dipahami kan. Nah, sekarang ini standarnya bagaimana kalau SNI? Udah lebih baik, Le. Cuman kan cuman memang belum tertulis secara detail ya, belum terupdate. Mungkin udah ada berapa cuman belum di launching sama teman-teman ya kan yang memang menggarap di SNI sendiri. Nah, pada saat itu ikan gua juara 2, gua pelajar pengen juara 1, gua nggak dapat esensinya kenapa ikan gua kalah. Jadi pengen belajar dong. Istilahnya terjumus lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi gitu. Sampai main kontes lagi, main kontes terus. Saya awalnya player, main kontes. Kalau rupiah mah nggak tahu udah habisnya berapa mau di kontes. Terus jadi tapi balik modal nggak, Le? Kalau bicara balik modal kayaknya nggak balik modal deh. Jadi mulu. Lanjut terus. Oke, jadi kalau di kontes sebenarnya kalau kita bicara cari duit di kontes salah. Iya. Karena
apa ya, hadiahnya juga nggak menutupi dengan apa yang lu keluarin buat itu. Lu beli ikan udah berapa duit gitu loh. Benar-benar. Bisa tergantung lu bisa lihat ikan itu, bisa dapat murah, bisa dapat mahal, tergantung kan seberapa kuat budget lu, seberapa ingin lu punya ikan itu kan. Jadi harga itu menyesuaikan dengan kondisi ikan sebenarnya. Ini yang perlu dipahami sama player. Jadi jangan terlalu percaya dengan nama besar gitu loh. Jadi tetap lihat ikannya. Kalau memang ikannya dilihat teman-teman bagus, jujur ya sama mata. Oh bagus gitu. Walaupun jangan takut, oh nama besar, percaya jangan gitu. Atau embel-embel ikan ini pernah juara di kontes sebelumnya gitu loh. Pasti masukin kontes baru enggak? Enggak, kan sering terjadi seperti itu kan. Nah, ini juara 1, tapi pada kontes berikutnya nggak juara. Kan? Ayo lu dibongkar lu. Jadi pada ribut kan gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu. Jadi teman-teman player tuh, gua juga dulu merasa layak gua beli, nggak layak nggak gua beli. Gua tetap percayain diri gua, tetap yakin, jangan terlalu percaya dengan nama besar, jangan terlalu percaya dengan embel-embel juara. Karena kan saya bilang tadi, ikan tuh bisa jadi juara karena musuhnya. Ya. Minggu ini kontes ini musuhnya ini, minggu depan mungkin kontes musuhnya lebih berat lagi gitu loh. Lo bisa jadi juara di kontes ini tapi bisa nggak jadi juara di next event gitu loh. Nah, jadi gua belajar itu, sering menang, gua punya nama tim dulu SN Silent Night, nama timnya di Palembang. Sering juara JU sampai kita ngerasa, oh di Palembang nih gua udah sering juara. Nah, jadi belum puas lagi nih ngerasa raja di kota sendiri kan belum puas. Main ke kota lain, ke Pekanbaru, oh dapat juara walaupun nggak terlalu dapat GC gitu, nggak dapat juara umum tapi masih dapat juara. Berarti oh yang gua dapat nih bisa main lagi ke Jambi. Nah setelah main di SNI berapa lama ketemu nih dengan yang namanya IBC di 2016 awal. Beralihlah jadi ke IBC 2016 itu ya. 2016. Di situ langsung istilahnya mengajukan diri untuk menjadi juri atau memang langsung ngikutin kiblatnya IBC? Jadi gua tahu IBC sebenarnya dari klub ya. Klub itu nama klubnya itu klub tertua di Indonesia dan klub pertama. Itu Indo Beta Spenders. Oh. Nah, ya itu dulu ikoniknya toko yang ada di sana itu Pak Joti Atmaja. Nah, gua tuh kenal IBC itu bukan di Palembang, tapi gua ketemu IBC itu di Jambi. Jadi gua berangkat ke Jambi buat tahu itu apa itu INBS. INBS itu ya. INBS sendiri dulu. Nah, dari INBS, oh gua tahu rupanya INBS itu kalau buat kontes berstandar IBC sendiri International Beta Congress. Nah, Splendors itu bukannya jenis cupang lama ya? Ya, Indo Beta Spenders itu kan Spenders kan jenis cupang ya. Yang lama ya. Sekarang ini kan juga Spenders kan istilahnya kan. Jadi nenek moyangnya lah ya. Iya, nenek moyangnya. Jadi Indo Beta Spenders yang kiblatnya IBC. Jadi klub INBS sendiri itu terdaftar sebagai klub resminya IBC. Jadi yang buat kontes-kontes IBC itu bukan IBC, tapi klub-klub yang ada di bawah IBC. Oh iya paham. Jadi makanya kalau berarti di sini adalah asosiasinya, di sini organizer, di sini lembaga penggeraknya gitu. Ya, jadi kadang kan makanya kan kalau kontes IBC kalau nggak ada klub resmi IBC yang buat nggak boleh pasang logo IBC lah. Iya benar. Karena siapa yang bertanggung jawab? Melanggar rules. Yes. Ya kalau itu bicara hukum intelektual. Kita udah tahu itu kan bukan punya kita juga bukan member di situ. Kenapa kita pakai? Oh iya. Ya kayak nama Amos. Ya. Tiba-tiba dipakai orang nama Amos. Ya kan? Nah, itu kan aneh gitu. Ini Amos yang ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu jadi kalau kontes IBC mau pasang logo IBC harus klub resmi IBC. Klub resmi IBC. Nah, atau misalnya kota itu kolaborasi sama klub resmi IBC itu sehingga dia pasang logo klubnya dan pasang logo IBC-nya sendiri. Nah, INBS ini siapa sekarang ketuanya, Le? Ketuanya saat ini Andri Kurnia, berakhir nanti di 30 Desember 2020. Nah, wakilnya gua. Wakilnya. Sekjennya siapa? Sekretaris kita Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan itu juri juga, bendaharanya Dedi. Nah, tahun depan otomatis kalau wakil ketua itu naik jadi ketua INBS. Jadi tahun depan presiden INBS-nya Stefanus Sihol 2021 sampai 2022. Lego bersin makan-makan. Ini sejarah baru loh karena ketua INBS itu selalu daerah Jabodetabek. Ini baru ini ketua INBS itu dapatnya dari luar Pulau Jawa. Dari luar Jabodetabek. Mantap loh, Bray, ya kan. Nah, 2016 setelah gua tahu belajar dari INBS IBC, gua ikut kontes tuh IBC. 2016 itu lah. 2016 itu. Kalah terus, Le. Bener, kalah gitu dong, Le. Karena standarnya beda kan. Iya. Di SNI enak. Di SNI enak ya. Lanjut deh. Di SNI itu enak. Kalau kontes
Dulu pendaftaran paling 30.000, 50.000 di IBC kontes kalau udah sanction itu 100.000 le. Iya. Gue turun 12 ikan 1.200.000 belum mangkat ke Tangerang. Terus kalah. Loksoy bener-bener nggak dapat juara satu pun. Apa yang menyebabkan ikan lo kalah pada saat itu, Le? Karena gue nggak paham standar. Tapi kan nggak apa-apa, kita kecemplung dulu. Oh nggak apa-apa gitu loh. Terus belajar belakangan kan? Ya kan yang kita dapat tuh kan kalau gue bilang tuh duit sekolah. Oh iya. Ya, gue duit sekolah kan Belajar gitu. apa bayar SPP. Bayar SPP. Iya. Ikut lagi, kalah lagi, loksoy lagi. Wah, rugi, Le. Jadi gue berpikir, jadi gue harus gimana gitu? Karena dulu gue di Palembang yang pemain ABC nggak banyak gitu. Adapun nggak paham gitu loh kan. Jadi gue harus paham supaya gue bisa menang. Nah pada saat itu INBS ngadakan seminar pelatihan juri IBC Pada tahun 2016 bulan September. 2016 bulan September, INBS mengadakan pelatihan juri di Hotel Sol Marina. Sol Marina hotelnya. Ya, nah disitulah Bicara siapa dulu situ? Pak Joti Atmaja memberi materi sama Bang Jimmy Nalas Bang Jimmy Nalas. dari Duri. Duri ya. Duri. Nah, Dan disitulah ikut serta ya. peserta di situ Tahun 2016 itu ya, Le? 2016 September ada yang satu batch sama gua yang masih eksis sekarang sampai main cupang itu ada Tommy Kurniawan, IG-nya Das Beta kalau nggak salah, itu juri juga sekarang udah certified. Terus ada Dev Tang, ya kan, Beta Talented nama IG-nya, itu satu angkatan sama gua, tapi dia nggak nerusin study jurinya. Dia cuma ikut seminar, tapi dia nggak mau jadi juri. Oh. Dia lebih basically jualan sama jadi joki player. Oh. Nah itu, jadi dari 2016 itu kan harus jadi member ABC, kita semua daftar member ABC dulu, karena kalau ada yang ngaku juri ABC dia nggak member ABC itu berarti bohong, penipu. Jadi juri ABC Itu bisa itu dikasusin nggak sih, Le? ya balik lagi nilai penipuannya dari apanya dulu. Kalau dia minta Hanya segala mencuri macam, nama? ya sebenarnya itu pencemaran aja lah kan. Tapi kalau dia nggak ada esensi menipu kayak duit segala macam sih sebenarnya nggak ada dasar penipuan. Cuman lebih paham lagi buat teman-teman, juri IBC itu udah pasti member IBC. Tindak lanjut dari INBS ketika misalnya dia menggunakan logo IBC, bagaimana untuk dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang juri kontes? Kita cuma sampein himbau kepada panitianya, coba di cross check lagi apakah memang benar yang bersangkutan juri IBC, karena juri IBC yang pasti dia member IBC. Member IBC belum tentu juri IBC. Ya betul lah, karena harus naik level dulu kan. Yes, jadi itu seminar itu 2 tahun, Le. Proses untuk jadi juri itu 2 tahun. Tapi belajarnya berapa lama? Belajarnya tergantung, karena sekarang kita kan ada namanya kontes sanction. Jadi sanction itu ya kontes yang klub resmi IBC buat dan itu dia daftarkan ke IBC. Itu jadi event itu didaftarkan store $25 per event. Nah, jadi dulu zaman aku dulu kontes nggak sepadat gini. Nah, ini karena apakah karena ini terpengaruh karena Covid, Le? Bisa jadi, Le, karena euforianya lagi dapat. Jadi zaman dulu kontes itu sanction itu setahun mungkin setahun cuma sekali atau setahun 2 kali. Iya. Jadi sedangkan kita dulu kan tahapannya harus seminar 1, seminar 2, seminar 3. Zaman aku dulu itu digabung, kalau sekarang udah dipisah, seminar 1, seminar 2 kontes sendiri, seminar 3 kontes sendiri. Kalau yang sekarang pada kalau zaman aku dulu kontes seminar 1, seminar 2, seminar 3 itu digabung. Satu event. Terus ada magang 1. Gua berangkat lagi ke teras kota 2016 November. November 2016 gua berangkat teras kota, itu magang pertama. Nah, jadi yang gue hitung, biaya yang gue hitung tuh gua beli ikan, gua tiket berangkat, hotel, akomodasi gua selama di sana. Terus itu dapat juara. Karena gue udah ikut latihan, udah mulai paham nih. Pinter ya. Udah mulai dapat. Karena untuk jadi juri IBC sendiri itu dia harus 5 kali juara di 3 kontes berbeda internasional. Lo gimana bisa jadi juri kalau lo sendiri ikut kontes gak pernah menang? Iya. Ya kan? Nah, itu. Harus Jadi 5 kali juara. 5 kali juara di 3 kontes berbeda. Terserah, bebas mau juara 1, juara 2. Berarti berbeda wilayah lah ya. Ya, pokoknya kontesnya ada 3 kontes yang berbeda. Oke. Gue dari situ pindah ke Medan. Kontes di Medan itu 2017 Di daerah mana Medannya? di Marina Hotel ya. Oke, gua 2017 dekat Aston nggak sih itu? Oktober. Enggak ya? Gua lupa. Jauh lah ya? Jauh. Kok protes sih, Le? Gua tahu. Oh iya, orang Medan juga. 2017 gua di sana. Seminar magang kedua. Jadi selama magang itu kita akan ikut ke juri yang bersertifikat, Le. Jadi kita tuh magang tuh kita nggak boleh ngomong, kita cuma diam dengerin dia. Iya. Kecuali dia nyuruh kita ngomong. Jadi kita benar-benar cuma disuruh belajar. Iya. Nanti dia jelasin kenapa ini. Kecuali kita disuruh nanya kenapa. Jadi kita fungsinya cuma diem aja. Belajar. Tambah kita ngomong ada indikasi kita memenangkan ikan kita. Jadi kita tuh diem. Jadi kita diem. Udah selesai itu
karena gue punya mentor Dominikus Ferdinand Boston Beta gitu loh kan. Boston Beta gue punya mentor itu Pak Joti, mentor Beta University bukan sih? Bukan ya? Boston Beta nama akun ini IG-nya. Oh iya. Dominikus Ferdinand. Dia ngomong kalau lo mau paham lebih lagi, karena entry di Indonesia tuh jarang sampai 1000 le. Paling 600, 800 zaman itu ya 2017. Jadi lu berangkat deh ke luar negeri. Lu pikir le, gua buat paspor itu gara-gara gua mau magang juri 3 loh di Jepang. Jadi gua nggak pernah ke luar negeri, gua buat paspor. Di mana? Di One City di Malaysia. Oh, Malaysia. Pada saat itu gua berangkat ke Malaysia. Halo Malaysia, ini banyak magang ketiga, ya juri magang ketiga gua berangkat ke Malaysia. Yang gua nggak pernah ke luar negeri, gua buat paspor. Tapi karena gua punya mentor diyakinin udah nggak usah takut, pokoknya lu buat paspor aja. Habis berapa juta itu? Kalau aku hitung-hitung ya selama dari gua pertama kali buat ngerintis jadi juri kurang lebih 40 juta ya. 40 juta. Yang gua keluarin duit. Enggak, beda orang beda-beda ya kan. Ada yang cuma nungguin di Jakarta karena gua ngejarnya dulu cepet. Nah, ketemu di Malaysia mata gua lebih buka lagi. Karena ketemu dengan ikan yang benar-benar mendekati standar. Iya. Gitu loh. Ikan-ikannya lebih fresh karena orang Malaysia mungkin belinya dari Thailand, Singapura. Di Indonesia mungkin lokalan doang kan. Iya. Bukan gua bicara ikan lokal kalah enggak. Jadi situ ketemu entry ribuan. Ketemu ikan kuning satu rak bisa 30, satu kelas 40. Jadi benar-benar jadi gua ngerasa ikan gua bagus tuh nggak ada apa-apanya gitu. Gua pengen nanya nih, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah ikannya top grade. Gue pernah tembak lah. Top grade ini dasarnya dari mana? Oke, ini yang sering gua juga mau edukasi buat teman-teman. Thank you. Le berarti punya vision melihat ke depan. Gue setuju sama lo, Le. Jadi gini, top grade itu kan beda orang, beda persepsi lagi. Subrege Amos TV. Amos TV gokil lah. Subrege Amos TV. Subscribe Amos TV. Subreg Amos TV. Subrege Amos TV. Lah bang, berkat Amos TV ikan saya pada sold out semua nih, kosong semua nih bang. Nih, kosong semua bang. Ikannya pada kosong semua, stok habis bang. Gila, stok habis bang. Tuh, udah nggak ada stok lagi nih. Stoknya habis berkat Amos TV. Tuh, soliter pada kosong semua, stok habis. Oke, terima kasih nih Amos TV. Alhamdulillah nih di farm ZKS sold out semua. Tuh, pada habis ikannya. Mantap. Tuh, kosong semua, kosong. Mantap pokoknya, sukses buat Amos TV. Galeri juga kosong, toples tengkurap, mantap lah. Thank you Amos nih, berkat Amos Beta nih kan gua kosong semua. Anjir. Tinggal isi ulang lagi nih. Baru sempet nanti tuh. Kosong. Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV buat bonusnya dari Bang Lano. Terima kasih juga buat Bang Amos sudah kasih tahu tempatnya di Metro. Terima kasih Amos TV, ikannya mantap. Terima kasih Amos TV, banyak bonusnya nih. Ikan mantap. Mantap ikannya tuh.